Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Nama saya Rizky Klana Aryadi dan kelompok 2-nya ada Muhammad Rayyan Fuadi, saya sendiri dan saya Peranjar. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan ini Hebrew Training Algoritma dengan algoritma pembelajaran, algoritma pelatihan untuk HEP ya. Oke, pengertian HEP adalah training atau pelatihan langkah penting. Prinsipnya itu training menentukan bobot koneksi, algoritma training memverifikasi bobot, koneksi, jaringan sama, dan training bisa berbeda. Training algoritma, salah satu algoritma pelatihan yang terkenal adalah HEP Pro, dikembangkan oleh Donald Hebb untuk jenis pelatihan supervisi. HEP Pro ditulis secara matematis, delta W IJ sama dengan ini X-nya, W-nya A1 dan ini AJ, dan X adalah learning rate A1 maksud saya AI, dan AJ adalah aktivasi untuk setiap neuron. Nah, algoritma HEP sendiri itu seperti ini langkah-langkahnya. Instalasi semua bobot, W1 sama dengan 0, dalam kurung I sama dengan 1 to N. Dan untuk step ke satunya, untuk setiap pasangan input sama target itu S sama T. Stepnya 2 sampai 4. Jadi biasanya targetnya tuh 2 sampai 4. Jadi harus berpasangan. Step input dengan data pelatihan XI sama dengan SI dalam kurung I sama dengan 1 to N. Step ketiganya isi output dengan data target, yaitu Y sama dengan target. Step 4 modifikasi bobot. W-nya itu di sini bobot baru dan sama dengan bobot satu lama ditambah X sama Y, Y-nya itu target dalam kurung I sama dengan 1 to N. Modifikasi biasnya, B-nya itu bias baru sama dengan bias lama ditambah target. Nah, untuk penyelesaiannya seperti ini. Penyederhanaannya, bobot baru sama dengan bobot lama ditambah alpha W, delta W. Nah, delta W sama dengan XY. Nah, kayak gini jadinya. Nah, ini adalah contoh kalau sudah diaplikasikan dalam sebuah aplikasinya. Nah, ini adalah gerbang N yang akan kita tampilkan pada aplikasi yang telah kita buat, yang akan disampaikan sama teman saya Rehan. Bisa di pause lah ya. Pegel ini megangin. Teman-teman, kita lanjutin ya pembahasan tentang gerbang N ini. Sebelumnya diketahui dulu, gerbang ini maksudnya kita menggunakan fungsi logika dari pola N, yang mana ini pola N ini cukup umum untuk setiap materi-materi dari JST. Di sini memiliki masukan atau input X1-nya itu dimulai dari sini 1, kemudian X2-nya 1, ininya biasnya tetap 1, kemudian targetnya 1. Untuk baris selanjutnya juga di baris kedua X1-nya itu 1, seterusnya X2-nya 0, kemudian targetnya 0. Seterusnya juga X1-nya 0, X2-nya 1, dan targetnya 0, dan terakhir X1-nya 0, 0, dan 0. Ini yang biasa umum digunakan untuk menguji coba. Contoh uji coba untuk materi-materi yang ada pada pada JST. Kemudian untuk langkah perhitungannya ini tadi sudah dijelaskan sama teman saya. Nah, di sini juga kita ketahui ya, untuk sebelumnya bobot lama itu sama dengan bobot baru itu sama dengan bobot lama ditambah delta W. Delta W itu X kali Y. Y itu berasalnya itu biasanya dari target. Nah, kemudian itu pada biasanya juga untuk teman-teman kita semua tuh biasanya untuk menyelesaikan tabel seperti ini kita inisialisasikan dulu sebelumnya data-data yang sudah kita ketahui, tentunya X1, X2 dan target. Dan juga untuk bobot lamanya ini
ini pada umumnya sering digunakan menggunakan nilai 0 kita, karena tujuannya untuk supaya lebih mudah gitu. Kita dimulai dari 0. Nah, kemudian kita langsung inputkan saja semua data-data yang sudah diketahui seperti biasa dengan X1-nya seperti ini. Masukin ke sini aja. Biasanya tinggal drag and drop aja. Kemudian ini juga biasanya tetap biarkan satu aja karena memang udah dari sananya. Kemudian targetnya juga sama. Kita drop ke sini. Kemudian baru kita hitung delta W. Nah, delta W itu tadi kita ketahui X dikali Y. Y itu maksudnya adalah target. Nah, maka X di sini adalah 1 dikali target 1 sama dengan 1 hasilnya. Kemudian juga seterusnya juga sama untuk delta bobot yang keduanya. Cuman untuk delta bobot keduanya itu kita mengikuti indeks yang kedua juga di variabel X. Ya, kemudian 1 dikali 1 sama dengan juga hasilnya 1. Nah, ya untuk lebih mudahnya mending kita langsung ke demo aplikasinya. Tujuan aplikasi ini dibuat oleh kelompok kita ini yaitu untuk menghitung algoritma dari metode algoritma learning hub dari materi JST itu, yang mana pengguna tidak perlu membuat semacam table lagi seperti ini. Tinggal ini aja, memasukkan inputannya gitu beserta targetnya. Oke, untuk pertama-tama pengguna diharuskan untuk masukkan mau berapa banyak data yang dimasukkan. Biasanya pada umumnya juga kita kasih contoh, kita menggunakan ini aja ya, pola N itu 4 biasanya kan. 4 ini maksudnya adalah ini ya teman-teman, 1, 2, 3, 4 baris gitu. Kemudian berapa banyak X-nya, indeksnya dari X, kita biasanya 2 aja karena kita berhubung menggunakan fungsi logika N. Di sini kan fungsi logika N ini kan sudah ditentukan X-nya X1 dan X2 aja, maka 2 saja. Kemudian kita mulai learning, klik button yang ini. Nah, di sini pengguna disuruh memasukkan input X data ke 1. Nah, yang dimaksud dari input X1 data ke 1 itu adalah ini ya teman-teman. Nah, input X1 ini data ke 1 yang ini nih, di baris ke 1 ini. Nah, maksudnya ini kita masukin aja 1. Kemudian kita enter. Input X2 data ke 1 ini kita masukkan saja teman-teman. Habis itu di enter, targetnya juga 1. Seterusnya input X1 lagi, balik lagi data kedua gitu. Data kedua itu maksudnya di baris kedua ya, kita masukin aja 1. Nah, seterusnya kan kita sama-sama udah hafal lah. Terus dari data keduanya itu 0. Terus kemudian targetnya itu adalah 0. Kemudian juga X1 data ketiganya itu di baris ketiganya itu kita sama-sama ketahui 0. Terus X2-nya itu di baris ketiganya 1. Kemudian targetnya juga 0. Seterusnya 0 terus di baris terakhir. Nah, udah di sini kita memasukkan input X1 ya teman-teman. Nah, kita biasanya memasukkannya 1 dan 1. Nah, maka di sini aplikasinya sudah menyelesaikan daripada fungsi logika N. Di sini kita mendapatkan epochnya atau iterasinya sebanyak 1 kali saja ya, 1 kali pengujian, dimana sudah langsung selesai karena emang logika N cukup sederhana. Kemudian itu di sini kita ketahui sama-sama bobot barunya itu adalah baris terakhir dari WI, maksudnya itu W1 dan W2. Baris terakhir ini 1 dan 1 gitu teman-teman. Maka di sini kita catat sebagai bobot baru dari W1 dan W2. Kemudian untuk biasa juga tetap 1. Biasa ini yang ininya ya, baris terakhirnya di 4. Nah, kurang lebih sih seperti ini teman-teman ya untuk hasil pengujiannya. Di sini juga kita langsung bisa melihat hasil algoritmanya.
yang mana fx-nya adalah 3 dan outputnya adalah 1. Mungkin kurang lebihnya seperti ini apa untuk aplikasi demo dari aplikasi HP ini menyelesaikan daripada fungsi logika n, mungkin bisa diimplementasi dengan logika-logika yang lain. Dan untuk teman-teman yang mau nyoba